Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Ibu begitu sangat senang melihat keadaan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Ketika Ibu masuk ke kelas, melihat kondisi kelas yang sudah begitu dengan mesinnya, kemudian juga Ibu lihat pakaian kalian sudah rapi dan sepertinya kalian sudah bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Terlebih dahulu sebelum kita ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika pembelajaran ini kita mulai dengan berdoa bersama sehingga kegiatan belajar mengajar pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar. Silakan kepada pemimpin atau ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, pertama kali ini kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran siswa ya yang hadir pada kesempatan kali ini. Alisa, Ana, Anggun, Bunga, Dela, Desti, sakit sudah memberi kabar pada pihak sekolah tempat. Oke. Febri, Fikri, Intan, Mahbuba, Muhammad Fahri, Mutia, Nanda, Nur Intan, Nur Akti, Rafi, Rahmawati, sakit sudah memberi kabar kepada pihak sekolah tempat. Ya. Raisila, Rastianza, Revan, Randy, Ridwan, Sally, Siti Nur Aisyah, Tiara, Vira, Yola, Zikri, Seni, Sela. Ibu haturkan terima kasih kepada kalian yang telah hadir pada kesempatan kali ini dan mudah-mudahan teman kalian yang tidak bisa mengikuti pada pembelajaran hari ini segera sembuh dan kembali lagi belajar ke sekolah mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin. Anak-anakku sekalian, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bernyanyi bersama, menyanyikan sebuah lagu nasional. Biasanya siapa yang menjadi dirijen? Yola, silakan Yola untuk memimpin lagu ke depan. Dari
Selanjutnya kita lakukan speaking untuk menambah fokus kalian di dalam mengikuti pembelajaran. Kalian ikuti instruksi ibu ya. Speaking kita mulai dari hitungan yang pertama, tetapi jika hitungan itu jatuh pada hitungan kedua atau kelipatan 2, maka kalian itu harus memberikan kode yaitu Oke, kita bisa mulai? Kalian bisa fokus ya, sehingga pembelajaran kalian bisa fokus. Kita mulai pada hitungan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 7. Oke, kita berikan. Nanti di sini kalian ada 2 orang yang kurang fokus. Kita fokus ya, karena kita akan masuk materi pada kesempatan kali ini. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita kepada materi pada hari ini, kira-kira di antara kalian ada yang masih ingat pembelajaran yang minggu lalu? Silakan Sela. peluang usaha dan tantangan penerapan Pancasila. Bagus, kita berikan pembelajaran pada hari ini. Kalian silakan semua fokus dan kalian bisa lihat ke depan. Adalah tentang inisiasi kegiatan bersama gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah tema pembelajaran pada hari ini. Kemudian, tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menganalisis makna kegiatan bersama atau gotong royong dalam praktik hidup sehari-hari berdasarkan nilai-nilai Pancasila melalui diskusi kelompok dengan tepat. 2. Peserta didik mampu menunjukkan perilaku gotong royong sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi kelompok secara konsisten. 3. Peserta didik mampu menginisiasi kegiatan bersama atau gotong royong dalam praktik hidup sehari-hari melalui pemanfaatan aplikasi Canva dengan kreatif dan inovatif. Selanjutnya, makna daripada gotong royong itu sendiri. Mungkin kalian pernah mendengar kata gotong royong, atau kalian juga pernah mengikuti gotong royong, terlibat langsung. Gotong royong merupakan identitas dan kekayaan budaya Indonesia. Ada pepatah menyebutkan bahwa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Secara umum, pengertian gotong royong dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyebutnya sebagai bekerja bersama-sama, tolong-menolong, bantu-membantu. Selanjutnya, praktik gotong royong dalam hidup bermasyarakat sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pengembangan kualitas hidup berpancasila yang ditandai oleh praktik hidup bergotong royong merupakan tanggung jawab setiap warga negara Indonesia dalam upaya menjaga dan melestarikan kebinekaan suku, ras, agama, kepercayaan, dan budaya. Semangat dan praktik gotong royong mengintegrasikan nilai-nilai kelima sila Pancasila yang mewujud dalam sikap, kata, dan tindakan setiap warga Indonesia dalam bersama hidup sehari-hari, menjadi praktik dialog yang otentik yang menghargai martabat setiap pribadi untuk bersatu padu dan bekerja sama dalam mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera secara multidimensi. Nah, ini adalah merupakan gambar juga contoh gotong royong sambatan. Nah, kata sambatan ini di Jawa dikenal dengan istilah sambatan, merupakan tradisi untuk meminta pertolongan kepada warga masyarakat yang membantu keluarga yang sedang membutuhkan.
Adapun bantuan seperti membangun dan memperbaiki rumah, kemudian membantu hajatan perkawinan, kemudian upacara kematian dan kepentingan-kepentingan lain yang membutuhkan bantuan orang banyak. Di Toraja itu dinamakan arisan tenaga, yaitu kerja bakti bergilir untuk menggarap sawah atau ladang milik warga. Nah, itu adalah merupakan contoh tujuan daripada materi pada kesempatan kali ini. Nah, anak-anakku sekalian, untuk memperkuat pengetahuan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan bersama Ibu dekat kalian menyimak video berikut, ya. Kita simak video berikut dengan baik. Apa ini mengenai laris hari ini? Sepi nak, siapa yang mau beli warungnya yang begini? Ibu mau saya bantu? Boleh saya foto ibu? PJBR, yaitu lebih kepada project. Setelah kalian melihat video barusan, kira-kira pendapat kalian dalam video itu seperti apa? Apa yang ada dalam benak juga pikiran kalian? Siapa yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Silakan sini. Menurut saya dalam video itu sekumpulan anak pemuda zaman sekarang masih menerapkan nilai-nilai Pancasila sehingga berkenan untuk membantu seorang ibu-ibu untuk membenarkan warung tersebut. Berarti gotong royong itu perlu ya. Gotong royong itu tidak melihat dari jenis kelamin dan usia. Kita berikan tepuk tangan. Nah, sekarang minggu lalu Ibu sudah membagikan nama-nama untuk pembelajaran hari ini, yaitu kelompok. Silakan sekarang kalian duduk di dalam kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah kalian dulu? Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nah, di mana kalian isi sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Ibu. Untuk kelompok pertama mana? Ini KPD-nya. Kelompok 2? Kelompok 3? Nah, kelompok 4? Nah, sekarang tugas kalian adalah silakan kalian kerjakan lembar kerja peserta didik yang ada di dalam RKPD itu. Kalian boleh membuka buku, kalian boleh buka internet, kalian boleh mendownload aplikasi Canva yang memang membantu kalian di dalam
pembuatan poster yang sudah kalian diskusikan tadi atau situs-situs yang memang mendukung untuk pembelajaran pada kali ini. Silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk mengerjakan itu. Nah, karena sekarang sudah waktunya 15 menit, Ibu akan lihat hasil daripada kerja diskusi kalian pada kelompok kali ini. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Sekarang ibu mau tanya, kalian buat proyek tentang apa? Tentang jalan yang rusak, Bu. Jalanan yang rusak. Kenapa kalian membuat proyek seperti itu? Karena supaya ada perhatian dari pemerintah agar jalan tersebut dapat diperbaiki. Agar jalan tersebut dapat dibagus. Karena kalau misalkan tidak diperbaiki, bisa kalian lewat mau ke sekolah kalian jatuh ya, seperti itu. Ya, jadi ini hasil daripada kerja untuk membuat diskusi di kelompok 1 membuat poster ya. Jadi kalian sudah selesai bagus. Hasil kerjanya sangat kreatif. Kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 4. Nah, sekarang di kelompok 4 proyek apa? Atau apa nama proyek yang kalian buat? Kerja bakti sosial. Kenapa kalian membuat proyek seperti itu? Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya peduli terhadap Lingkungan, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi ya. Jika lingkungan kotor, kira-kira kalian sehat tidak? Tidak. Berarti lingkungan itu harus bersih. Buat terima kasih ya untuk kelompok 4 telah mengerjakan diskusi hasil diskusinya pada kesempatan kali ini dengan sangat baik. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Nah, apa nama proyek yang kalian buat? Jembatan roboh. Kenapa membuat alasannya membuat proyek seperti itu temanya? Untuk meminimalisirkan kecelakaan di sekitar jembatan tersebut dan memberi himbauan kepada masyarakat untuk lebih menjaga fasilitas yang diberikan pemerintah. Karena memang itu fasilitas itu adalah merupakan sarana yang sangat penting ya ketika kalian ke sekolah. Tentunya kalian lewat jembatan mana yang kalian buat? Lokasinya di mana? Di Layunsari. Di Layunsari. Oke, berarti memang itu adalah jalan yang memang tiap hari kalian lalui. Oke, terima kasih buat rekan ya kerjasama yang baik. Nah, sekarang di kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Proyek apa yang kalian buat? Apa nama temanya? Pembuangan sampah. Alasannya kenapa? Untuk menyadarkan masyarakat menjaga kebersihan karena masih banyak sampah yang masyarakat tidak beraturan meskipun sudah disediakan tempat sampah. Oke, bagus. Berarti masih banyak yang melanggar ya. Berarti sampah itu memang perlu suatu wadah supaya tidak tercemar. Kalian kalau misalkan sampah sembarangan enak tidak untuk dilihat. Iya. Berarti memang perlu dibersihkan. Terima kasih ya untuk proyeknya pada kesempatan kali ini. Nah, karena memang kalian sudah membuat lembar kerja peserta didik dengan sangat baik, Ibu akan merefleksikan hasil daripada pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, kegiatan saling membantu dan rasa tanggung jawab atas keadaan sekitar tentang infrastruktur dan lingkungan di masyarakat demi kenyamanan dan kehidupan bersama sehingga terciptanya ikatan sosial. Anak-anakku sekalian, kalian ini di sini sudah pembagian kelompok sudah, kemudian pembagian LKPD sudah, pembagian bahan ajar sudah, penyusunan jadwal. Nah, untuk pembuatan video kalian itu silakan dikerjakan di rumah untuk proyeknya minggu depan kita presentasikan ya, gitu sehingga kalian itu silakan dikerjakan, masih ada waktu 1 minggu kalian untuk menyelesaikan tugasnya sehingga minggu depan kita presentasi masing-masing tiap kelompok. Alhamdulillah pembelajaran dari awal sampai akhir kalian bisa mengikuti dengan baik dan berjalan lancar. Semoga pembelajaran pada kesempatan hari ini banyak manfaat dan pahala yang dapat kita ambil, khususnya untuk ibu, umumnya untuk kalian.
kita bertemu lagi minggu depan dan sampaikan salam ibu untuk orang tua kalian di rumah. Ya, karena memang tadi diawali dengan doa, tentunya juga untuk kegiatan pada hari ini kita tutup dengan doa agar kita selalu diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu aturkan terima kasih karena kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Allah. Anak-anak sekalian, minggu lalu kita telah mempelajari tentang inisiasi gotong royong dan sekarang pada hari ini adalah tugas kalian mempresentasikan hasil daripada proyek itu. Tetapi terlebih dahulu Ibu akan membagikan LKPD. Hasil ini silakan kalian kerjakan, di mana nanti tiap kelompok itu ketika mempresentasikan ke depan sesuai dengan petunjuk dari guru yang sudah Ibu buat pada kolom ini, silakan kalian tuangkan di kolom yang sudah tersedia. Komentar kalian di sini sudah ada kolom bagian-bagiannya. Nanti silakan kalian isi ketika ada kelompok lain sedang mempresentasikan ke depannya. Paham maksud Ibu? Paham. Bisa. Baik. Kalau gitu Ibu akan membagikan ini lembar kerja peserta didik kepada masing-masing tiap kelompok. Anak kelompok 1? Kelompok 1. Kelompok 2? Kelompok 3? Ibu. 3. Berarti ini kelompok 4 ya? Nah, karena LKPD-nya sudah Ibu bagikan dan juga tugas kalian adalah sekarang mempresentasikan masing-masing tiap kelompok. Sekarang kelompok mana yang akan mempresentasikan pertama? Kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai poster jalanan rusak. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Kategori laporan jalan yang rusak, sarana laporan jalan yang berlubang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hasil laporan supaya mengalokasikan dana pemerintah daerah digunakan dengan baik dan benar-benar, seperti memperbaiki jalan yang rusak yang sering dilewati oleh masyarakat sehingga dapat mempermudah kegiatan sehari-hari masyarakat dan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Perkembangan laporan, kami mengharapkan hasil agar pemerintah daerah dapat lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, terutama jalan yang sering dilewati oleh masyarakat untuk kegiatan sehari-hari masyarakat sehingga terjadinya kesejahteraan. Sekian dari pemaparan hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Perkenalkan, nama saya Sila Julianti. Saya akan bertanya apa penyebab jalan berlubang. Selanjutnya ada dari kelompok lain. Apa penyebab jalan bisa berlubang? Selanjutnya apakah ada yang lain? Baik, untuk itu beri kami waktu untuk mendiskusikan jawabannya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh saudari Ana. Jawabannya adalah kondisi tanah yang tidak
tidak stabil dan kurangnya perawatan atau pemeliharaan. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh saudari Tiara. Banyak penyebab retakan-retakan yang dibiarkan tanpa perbaikan sehingga akhirnya air meresap dan membuat rapuh lapisan-lapisan jalan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih yang telah berpartisipasi dalam hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Satu, sekarang kelompok berapa yang akan presentasi? Mana kelompok berapa? Baik, silakan ke depan, kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela sebagai moderator yang bertugas dalam diskusi LKPD materi jembatan rubuh. Adapun anggota kelompok saya adalah Intan, Agni, Nisa, Febri, Alicia, Zikri, dan Repan. Baik, tanpa mengulur waktu lebih lama, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah kategori laporan. Laporan presentasi yang akan disampaikan oleh Nisa adalah narasi laporan. Narasi laporan. Banyak hal yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, operasional, dan pemeliharaan yang menyebabkan keruntuhan jembatan yang bersifat sekuensial dan kumulatif sehingga saling memperparah menuju suatu kegagalan struktur. Proses keruntuhan tersebut disimpulkan dipicu oleh terjadinya akumulasi tegangan dari berbagai faktor, termasuk adanya pelemahan dan stres concentration pada sistem sambungan, sistem pipe antara barang dengan kabel utama yang merupakan elemen kritis struktur. Baik, untuk materi kedua yaitu perkembangan laporan akan disampaikan oleh saudari Agni. Tentunya jembatan disebabkan akumulasi, kekurangan sejak perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, hingga perbaikan. Kata materi PU. Namun demikian, dirinya meminta kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir atau takut melewati jembatan panjang. Baik, akhirnya kita telah di sesi terakhir yaitu sesi menanggapi dan bertanya. Terdapat beberapa poin penting yang telah dibahas oleh kelompok kami. Untuk itu silakan kepada setiap kelompok yang ingin memberi tanggapan lain atau pertanyaan. Silakan. Sudah yang ingin bertanya? Saya apa penyebab jembatan bisa roboh? Apa ada yang ditanyakan lagi? Apa yang menjadi alasan robohnya jembatan? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Berikan kami waktu untuk menjawab. Baik, untuk pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab oleh saudari Febri. Runtuhnya jembatan Layang-Sari akumulasi kekurangan sejak rencana, pelaksanaan, memelihara hingga perbaikan. Cukup? Untuk pertanyaan dari kelompok 5 akan disampaikan oleh saudara Zikri. Kelebihan beban, kesalahan manusia, dan material. Sebelum presentasi diakhiri, kami kelompok 2 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman selama kami presentasi. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok dua yang begitu sudah sangat baik presentasikannya. Sekarang kelompok berapa naik presentasi? Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembuangan sampah. Sasaran lokasi di Jalan Pasuruan Raja. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh rekan saya. Pasar adalah tempat vital dalam kehidupan sehari-hari. Namun sayangnya persoalan sampah di pasar semakin meningkat. Tumpukan sampah di sekitar area pasar menciptakan pemandangan yang tidak menyenangkan, tetapi juga berpotensi merugikan lingkungan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan selanjutnya.
Pentingnya muhasabah dengan benar dan meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah di pasaran menjadi prioritas. Dengan demikian kita dapat menciptakan pasar yang bersih, sehat, dan bersejahtera bagi masyarakat lokal. 4. Diharapkan setelah adanya sosialisasi membantu meningkatkan pemahaman tentang dampak positif dari pengelolaan sampah yang baik, dan diharapkan juga para pedagang dan pengunjung pasar bisa menjaga kelestarian lingkungan pasar. Baik, apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari setiap kelompok? Ada. Saya. Perkenalkan, nama saya Afi dari kelompok 2. Apa penyebab orang membuang sampah sembarangan dibanding membuang sampah pada tempatnya? Saya perwakilan dari kelompok 1 yang memberi tanggapan. Dengan membuang sampah di tempatnya, kita dapat menghindari berbagai akibat buruk seperti banjir, lingkungan kotor, sarang nyamuk, dan menjaga kesehatan diri dari segala penyakit. Pertanyaan saya adalah, mengapa bisa terjadi adanya sampah berserakan di mana-mana? Beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh Rendahnya kesadaran dalam melakukan pengolahan sampah, kurangnya dukungan dari pemerintah, dan juga ketidaksediaan sarana dan prasarana. Cukup? Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4. Karena semakin padat penduduk, sampah semakin menumpuk karena tempat atau ruang untuk menampung sampah kurang cukup. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya kepada kelompok 3 yang telah bidangnya sangat baik sekali. Sekarang kelompok berapa? Terakhir ya? Kelompok berapa? Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kerja bakti sosial untuk lokasi di Perum Tia Wanamekar. Untuk pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan saya. Narasi laporan kerja bakti lingkungan masyarakat menjadi kewajiban setiap individu. Kerja bakti menjadi salah satu cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar yang efektif. Tidak hanya membantu membersihkan lingkungan, kebiasaan kerja bakti juga bisa memperkuat jalinan kerjasama antar warga. Biasanya kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar ini dilakukan setidaknya sekali dalam seminggu. Dalam membiasakan kegiatan ini, lingkungan sekitar akan lebih bersih dan terhindar dari berbagai penyakit yang bisa mengancam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dari kegiatan kerja bakti sosial ini, kami harapkan warga bisa lebih berhati-hati untuk membuang sampah, terbiasa untuk membersihkan dan menjaga lingkungan supaya bisa bersih, sehat, dan terhindari dari penyakit. Itulah materi yang telah hasil kami diskusi. Untuk sebelum menutup presentasi kali ini, adakah yang ingin ditanyakan atau adakah tanggapan yang ingin kalian sampaikan? Saya kelompok 2 ingin memberikan tanggapan. Jadi benar adanya bahwa perlunya kesadaran dari masyarakat untuk lebih banyak melakukan kerja bakti sosial untuk menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan. Terima kasih untuk tanggapan kami terima. Untuk pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan? Saya kenalkan nama saya Mutia. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya mengapa kita harus melakukan kerja bakti sosial. Untuk pertanyaan selanjutnya, Saya Nur Aisyah, perwakilan dari kelompok 3 akan memberi pertanyaan apa manfaat kerja bakti sosial. untuk menjawab pertanyaan dari kalian, saya mau mewakili diskusi.
Pancasila. Untuk mewujudkan rasa cinta kasih antar masyarakat, rasa saling menolong, rasa saling peduli pada masyarakat, luas yang sedang membutuhkan ulur tangan mereka, serta yang paling utama adalah untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Hedi. Menjaga kebersihan lingkungan, meringankan pekerjaan yang dilakukan, menumbuhkan sikap kekeluargaan, mengajarkan sikap bekerja sama dan membangun kepedulian. Terima kasih atas perhatian kalian. Kami mohon diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sangat luar biasa ya. Ibu tidak menduga kalau ternyata kalian itu dalam mempresentasikan begitu sangat luar biasa, bagus. Juga kalian begitu sangat aktif mengikuti dan bangga Ibu ketika pembelajaran disampaikan itu kalian benar-benar paham gitu, sehingga Ibu lihat juga kalian aplikasi kampanye, kalian membuat poster sudah begitu sangat baik. Dari mulai kelompok pertama, kelompok 2, 3, dan 4 kalian sudah mempresentasikan kegiatan pembelajaran PJBL pada kesempatan hari ini dengan sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang Ibu akan kita sampai kepada materi selanjutnya, yaitu merefleksikan hasil daripada kegiatan pada hari ini. Ibu akan bertanya, kira-kira apa yang sudah baik di dalam pembelajaran ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, silakan. Siapa nama kamu? Nah, Menurut saya yang sudah baik dalam pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui hambatan-hambatan apa yang dialami oleh masyarakat sehingga kegiatan sehari-hari tidak berjalan efektif dan efisien. ya betul. Karena memang ketika misalkan kita mengalami suatu kendala, maka kalian pun datang ke sekolah itu akan lambat kan ya. Ketika misalkan sesuatu terkendala di tengah jalan. Apa yang baik di dalam pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Apa yang baik dalam pembelajaran hari ini? Tentang inisiasi gotong royong. Siapa yang bisa menjelaskan kepada Ibu? Kira-kira apa yang baik dalam pembelajaran hari ini? Silakan Sedi. Yang baik dalam pembelajaran hari ini kita dapat mempelajari bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila sehingga dapat membantu orang banyak. Oke, kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya di sini apa yang akan dilakukan pada pembelajaran berikutnya sehingga minggu depan itu bisa lebih baik lagi? Kira-kira siapa? Oke. Menciptakan suasana belajar menjadi lebih nyaman, lebih menarik dan lebih baik. Lebih nyaman, lebih menarik dan lebih baik. Oke, tanggapan yang sangat luar biasa. Pembelajaran pada hari ini begitu sangat luar biasa. Kalian bisa mengikuti dengan sangat antusias dan sangat aktif sekali. Ibu haturkan terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan pada pembelajaran kali ini kita dapat banyak mengambil manfaat juga hikmah. Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Untuk pembelajaran minggu depan yaitu tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, karena memang pembelajaran ini sudah selesai, kita tutup agar pembelajaran hari ini sangat luar biasa karena kalian ikuti sehingga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Silakan untuk ketua kelas ditutup dengan doa. Sudah belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sampaikan salam ibu untuk orang tua kalian di rumah ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.